Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Pertemuan ini masih berbicara tentang masalah zakat. Kajian tentang zakat, tapi sepertinya untuk yang ini lebih pendek daripada sebelum-sebelumnya. Di kajian beberapa menit ke depan kita akan mencoba mengungkapkan tentang bagaimana sikap kita ketika kita menemukan, bertemu, berpapasan atau punya keluarga yang tidak mau mengeluarkan zakat. Atau kalau saya kasih judul barangkali sebab-sebab orang tidak mengeluarkan zakat dan sikap kita terhadap mereka. Yang pertama, ikhwan fillah rahimakumullah, penyebab orang mengeluarkan zakat yang pertama bisa jadi karena kebodohannya, kejahilannya, ketidaktahuannya tentang kewajiban zakat ini. Baik bisa dikarenakan dia baru masuk Islam. Yang kedua bisa jadi dia tinggal di pelosok daerah, pelosok negeri, pelosok kampung yang tidak ada sampai informasi kepadanya tentang kewajiban zakat. Ini poin yang pertama, penyebab orang tidak keluarin zakat. Yang kedua bisa jadi orang ini tahu akan kewajiban zakat, tetapi karena begitu besar cintanya terhadap apa yang dia miliki, terhadap apa yang Allah titipkan kepadanya, muncul kebakhilan. Muncul sikap pelit, tidak mau berbagi dengan yang lain. Atau yang ketiga, bisa jadi penyebabnya bukan karena dia tidak tahu, bukan juga dia karena pelit, tapi lebih ke dia mengingkari perintah Allah ini. Dia menganggap bahwasanya ini bukan bagian dari rukun iman, bagian dari rukun Islam. Seperti orang-orang yang dulu pernah muncul di zamannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dengan sebutan bagi mereka, kata para ulama ahli sirah, dengan mani'uz zakah. Orang-orang yang enggan ngeluarin zakat. Ini diantara 3 penyebab. Maka hati-hati, kita yang menemukan orang-orang seperti ini sikapnya pun harus berbeda, jangan disamakan. Untuk yang pertama, kalau kita menemukan orang yang tidak mengeluarkan zakat karena kejahilannya, karena ketidaktahuannya akan kewajiban zakat ini, kewajiban kita adalah memberikan informasi kepadanya akan kewajiban ini. Memberikan informasi, menyampaikan kepadanya, mendakwahkan kepadanya tentang bahwasanya az-zakatu wajibatun. Zakat itu wajib. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini poin yang pertama. Kalau dia menerima, alhamdulillah. Kalau dia menolak, nanti kita akan berkaitan dengan orang yang ketiga. Tapi insya Allah, selama dakwah yang kita sampaikan bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan, sebagaimana perintah Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, insyaallah dia akan menerima ajakan kita, insyaallah. Dan bagi kita keutamaan yang sangat besar kalau dia bisa menerima apa yang kita sampaikan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, la an yahdiyaka rajulan, ketika ada seorang yang dengan wasilahmu dapat hidayah gitu, khairul laka min khumurin ni'am, maka itu lebih baik bagi Anda daripada seekor unta merah. Malah kalau kemudian terus dia amalkan, kita akan dapat
pahala jariah, man dalla ala khairin falahu ajru mithlu fa'ilihi, kata Nabi. Ini poin yang pertama. Yang kedua, kalau kita menemukan orang yang bakhil, kita ingatkan terus, ingatkan terus, ingatkan terus. Kalau kemudian dia tetap tidak mengeluarkan zakatnya, ikhwan fillah, maka kita ambil paksa zakatnya, malah kita ambil setengah dari hartanya sebagai teguran bagi dirinya. Tetapi tentunya untuk poin yang kedua ini, juga nanti untuk poin yang ketiga, insya Allah itu dilakukan oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini pemerintah, nggak bisa sembarangan. Nah, karena waktu itu pun Rasul SAW demikian. Yang ketiga, kalau menemukan orang yang enggan bayar zakat dengan alasan dia mengingkari kewajiban zakat ini, dia nggak yakin kalau zakat itu wajib, maka orang seperti ini, ikhwan fillah rahimakumullah, dihukumi seperti orang murtad. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan satu pondasi dalam Islam. Bukankah di awal kita pernah menyatakan sabda Nabi, bunyal islamu ala khamsin, Islam dibangun dengan 5 pondasi, 5 dasar, 5 rukun gitu, 5 hal yang kalau hilang salah satunya udah nggak sempurna keislamannya. Di antaranya apa? Ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Nah, kalau kita menemukan orang seperti ini, maka kita hukumi dia sebagai orang yang murtad. Lalu sikap kita berikutnya, yustatab, kita minta dia untuk bertaubat kepada Allah. Kita minta dia untuk bertaubat kepada Allah. Malah ketika pemerintah kemudian punya kewenangan untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan Islam kepada para pemerintah, maka dia nanti ketika diminta taubat itu sambil hartanya dipisahkan, maksudnya dipisahkan di apa bahasa kitanya ya? Hartanya kemudian ditahan dulu, disita dulu gitu, afwan. Disita sampai dia bertaubat kepada Allah. Malah sebagian para ulama ini dibatasi sampai 3 hari lamanya. Ketika dia kemudian taubat, berikan lagi hartanya. Ketika dia tidak bertaubat, maka betul-betul diambil hartanya oleh pemerintahan kaum muslimin. Nanti orang tersebut, kata para ulama, dibunuh. Kok demikian, gak keras banget nih Islam gitu. Wah, sekali lagi, walaupun memang demikian hukumnya, ini yang melakukan adalah pemerintah, bukan individu. Nabi mengatakan, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah. Nabi juga mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya Allah sebagai yang wajib mereka ibadahi, Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, Muhammad sebagai Rasul Allah, kemudian mengerjakan salat, kemudian menunaikan zakat. Makanya dalil ini pun kemudian dijadikan sebagai argumentasi Abu Bakar As-Siddiq ketika memerangi orang-orang yang enggan ngeluarin zakat. Sambil mengatakan, demi Allah, saya tidak akan membedakan mana orang yang meninggalkan sholat dan mana orang yang meninggalkan zakat, sama-sama bakal diperangi. Dan diperangi sama Abu Bakar As-Siddiq. Tapi sekali lagi, alhamdulillah, ini bukan tugas individu. Awas, jangan salah tingkah. Jangan mentang-mentang punya semangat untuk menegakkan agama Allah, kemudian tiba-tiba melihat hal seperti yang tadi kita sampaikan, dia ambil keputusan sendiri, dia eksekusi sendiri gitulah. Wallahilah. Nabi mengatakan, yassiru wala tu'assiru. Mudahkan dan jangan dipersulit. Maksudnya nanti diantaranya adalah, sekali lagi, ini berkenaan dengan tugas qadha, pengadilan nanti, pemerintah nanti. Ini barangkali sebagai tambahan saja barangkali. Wa nafila rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.